Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi kesadaran berbangsa dan bernegara dan penegakan hak-hak bangsa, sebab pergerakan nasional. Pada kesempatan ini kita akan fokus untuk pembahasan periode radikal dan periode bertahan. Oke, kita mulai dari periode radikal terlebih dahulu. Pada masa ini, organisasi pergerakan itu menolak bekerja sama atau bersikap non-kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda dan secara tegas menuntut kemerdekaan. Organisasi yang bersifat non-kooperatif diantaranya adalah Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Ada beberapa faktor-faktor yang mendorong munculnya organisasi pergerakan yang bersifat radikal. Yang pertama adalah kelompok radikal komunis Bolshevik itu berhasil menggulingkan kekuasaan Tsar Nicholas II dan berkuasa di Rusia. Nah, kemudian para tokoh komunis Hindia Belanda yang tergabung dalam ISDV ingin mengikuti peristiwa revolusi Rusia tersebut. Mereka berpendapat hanya lewat gerakan radikal seperti revolusi, bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya. Nah, adapun tokoh komunis Belanda yaitu Sneevliet datang ke Indonesia membawa paham tersebut pada tahun 1914 di Semarang. Nah, ISDV ini merupakan cikal bakal dari organisasi PKI atau Partai Komunis Indonesia yang mayoritasnya adalah para buruh dan petani yang berpikiran revolusioner. Yang kedua adalah munculnya pernyataan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson tentang 14 pasal penyelesaian Perang Dunia Pertama. Salah satunya berisi tentang hak untuk menentukan nasib sendiri. Doktrin tersebut kemudian menumbuhkan semangat bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri menjadi negara yang merdeka. Yang ketiga adalah tidak terwujudnya janji November yang pernah diucapkan oleh Gubernur Jenderal Van Limburg-Stirum. Janji kemerdekaan ini ternyata tidak disetujui oleh pemerintah Belanda sehingga tidak pernah diberikan oleh Gubernur Jenderal pengganti Van Limburg-Stirum. Nah, akibatnya banyak tokoh-tokoh nasionalis yang kecewa, kemudian bahkan beberapa oleh pengganti Gubernur Jenderal Van Limburg-Stirum itu tokoh-tokoh nasionalis itu banyak yang ditangkap dan dibuang. Nah, penangkapan dan pembuangan tokoh-tokoh politik ini tidak menyurutkan gerakan-gerakan nasional, justru malah semakin kecewa sehingga akhirnya berujung gerakan yang lebih radikal. Yang keempat adalah adanya perubahan dalam peraturan Regeringsman pada pasal 11 pada tanggal 1 September 1919. Revisi peraturan tersebut memberi kesempatan untuk hak berserikat dan berkumpul yang menyangkut kehidupan politik dengan batasan tertentu. Kemudian apabila dianggap membahayakan, pemerintah kolonial Belanda dapat menangkap, mengusir, mengasingkan, atau membuang pelakunya. Dengan diakuinya hak berkumpul dan berserikat tersebut, muncullah organisasi politik yang lebih berani menyampaikan visi, misi, dan tujuan organisasi mereka, yaitu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu penggunaan kata Indonesia yang
menjadi identitas kebangsaan. Nah, kata Indonesia ini pertama kali digunakan oleh Perhimpunan Indonesia. Kita mulai dari Perhimpunan Indonesia. Awalnya, Perhimpunan Indonesia bernama Indische Vereniging yang didirikan di negeri Belanda tahun 1908 oleh Sultan Kasajangan Soripada dan Raden Mas Noto Suroto. Beliau berdua merupakan mahasiswa Indonesia yang tengah belajar di negeri Belanda. Tujuan awalnya bergerak di bidang sosial budaya, ya maksudnya seperti mengadakan pesta-pesta dansa, kemudian pidato-pidato, dan lain sebagainya. Ketika tahun 1913, Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat itu kan dibuang ke Belanda. Nah, ketika mereka berada di Belanda, Cipto dan Suwardi kemudian memutuskan bergabung dengan Indische Vereniging. Nah, sejak masuknya Cipto dan Suwardi Suryaningrat, itu Indische Vereniging mulai memikirkan mengenai masa depan Indonesia. Karena kan Cipto dan Suwardi adalah tokoh dari Indische Party yang memang sejak awal menginginkan Indonesia merdeka. Nah, tahun 1922, Indische Vereniging kemudian berubah nama menjadi Indonesische Vereniging. Nah, hal ini menjadikan Perhimpunan Indonesia atau Indische Vereniging itu menjadi organisasi pertama yang menggunakan kata Indonesia. Arti strategis dari perubahan nama tersebut adalah muncul sebuah identitas baru bagi suatu bangsa yang ingin berdiri sendiri dan menjadi bangsa yang merdeka. Nah, sejak saat itu, sikap politiknya juga berubah. Dari semula yang bersikap kooperatif menjadi non-kooperatif. Dari moderat menjadi radikal. Adapun visi politik dari Perhimpunan Indonesia adalah ingin menentukan nasibnya sendiri, mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri, dan harus bersatu untuk melawan penjajah. Nah, untuk mewujudkan visi politik dari Perhimpunan Indonesia itu, kemudian PI menerbitkan majalah Hindia Putra yang diasuh oleh Muhammad Hatta. Majalah Hindia Putra ini kemudian dijadikan sarana untuk menyebarkan ide-ide anti-kolonial. Berikut kita akan bahas bagaimana perkembangan Indonesische Vereniging. Pada tahun 1923, Indonesisch Vereniging dipimpin oleh Iwa Kusuma Sumantri. Nah, pada masa kepemimpinan beliau, mulai menyebarkan ide non-koperasi, yaitu berjuang demi kemerdekaan tanpa bekerjasama dengan Belanda. Kemudian, tahun 1924, Indonesisch Vereniging dipimpin oleh Nazir Datuk Pamuncak. Nah, pada masa kepemimpinan beliau, majalah Hindia Putra itu berubah namanya menjadi Indonesia Merdeka. Hal ini menunjukkan visi dari Indonesisch Vereniging yang semakin radikal. Kemudian di tahun 1925, ketika Sukiman Wiryo Sanjoyo menjabat sebagai ketua, nama Indonesisch Vereniging berubah secara resmi menjadi Perhimpunan Indonesia. Kemudian di tahun 1926 sampai 1930, Perhimpunan Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta. Muhammad Hatta menjadi ketua Perhimpunan Indonesia yang paling lama. Karena sebelumnya setiap ketua hanya menjabat selama setahun saja. Nah, pada masa kepemimpinan beliau menggalakkan propaganda Perhimpunan Indonesia ke luar negeri Belanda.
Kemudian menganjurkan organisasi pergerakan nasional menjadikan konsep Indonesia Merdeka sebagai program utamanya. Adapun tokoh-tokoh yang pernah menjadi anggota Perhimpunan Indonesia diantaranya adalah ada Ahmad Subarjo, Arnold Manutu, Sunaryo, kemudian Sudibjo, Sastro Mulyono, Abdul Majid, Sultan Syahrir, Sutomo. Sutomo ini adalah Sutomo yang pernah menjadi pendiri Budi Utomo ya. Kemudian ada Ali Sastro Amijoyo. Perhimpunan Indonesia juga aktif terlibat dalam badan-badan internasional seperti AICO yang didirikan di Paris tahun 1925. Nah, melalui AICO inilah PI kemudian mengirimkan Muhammad Hatta mewakili Indonesia ke Kongres Demokrasi Internasional di Bielefeld tahun 1926. Nah, di kongres tersebut Muhammad Hatta sempat berpidato yang poinnya adalah perdamaian dunia adalah masalah kemerdekaan bangsa-bangsa. Barang siapa yang menghendaki perdamaian dunia, pastilah orang itu menginginkan kemerdekaan setiap bangsa. Nah, kemudian setelah itu Perhimpunan Indonesia juga diundang untuk mengikuti kongres melawan penindasan kolonial dan imperialisme di Brussels tahun 1927. Nah, dalam kongres itu disepakati pendirian Liga Anti-Imperialisme. Dan Muhammad Hatta duduk menjadi salah satu komite eksekutif di Liga Anti-Imperialisme tersebut. Sikap militan dari Perhimpunan Indonesia kemudian mengundang kecurigaan dan kekhawatiran dari pemerintah kolonial Belanda. Dengan alasan ikut mendalangi pemberontakan PKI pada tahun 1926 dan 27 di Indonesia, para aktivisnya ditangkap. Jadi pada waktu itu Muhammad Hatta sempat didatangi oleh Semaun dan Darsono. Nah, Semaun dan Darsono itu menawarkan supaya Muhammad Hatta mau memimpin pemberontakan di Indonesia. Tapi waktu itu Muhammad Hatta tidak tertarik, menolak tawaran dari Semaun dan Darsono. Nah, hal itu diketahui oleh pemerintah Belanda. Nah, akhirnya pemerintah Belanda menangkap Hatta, Ali Sastro, Abdul Majid, dan Nazir Datuk Pamuntjak. Nah, dalam persidangan, para tokoh tersebut menyatakan pembelaannya bahwa mereka memang sama sekali tidak terlibat dalam pemberontakan PKI tahun 1926 dan 27. Akhirnya mereka pun dibebaskan tahun 1928. Berikutnya kita akan membahas tentang Partai Komunis Indonesia. Paham komunis pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Sneflit. Sneflit kemudian mendirikan ISDV di Semarang. Nah, paham komunis awalnya kurang mendapat tanggapan di Indonesia. Nah, oleh karena itu kemudian Sneflit menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh organisasi Sarekat Islam di Semarang, yaitu Semaun dan Darsono yang merupakan pemimpin SI cabang Semarang. Nah, kemudian Semaun dan Darsono yang sudah termakan dengan propaganda komunis mulai mengecam sikap rekan-rekannya di Sarekat Islam yang kooperatif terhadap Belanda. Nah, kemudian Semaun dan Darsono juga melakukan propaganda dan sosialisasi paham-paham komunis
ya dari ISDV tersebut di kalangan anggota Sarekat Islam Semarang. Hal ini sudah barang tentu mengundang kekhawatiran organisasi Sarekat Islam, sehingga akhirnya kemudian terjadi friksi atau perpecahan dalam Sarekat Islam. Ada Sarekat Islam Putih yang dipimpin oleh Host Cokro Aminoto dan Sarekat Islam Merah yang dipimpin oleh Semaun dan Darsono. Nah, Cokro Aminoto itu kemudian mencurigai adanya ambisi Semaun dan Darsono untuk mengambil alih kepemimpinan Sarekat Islam. Dalam Kongres ke-6 Sarekat Islam tanggal bulan Oktober 1921, Abdul Muiz dan Agus Salim itu mengajukan ide tentang penerapan disiplin kepartaian, terutama larangan merangkap keanggotaan partai. Nah, akibatnya Semaun dan Darsono kemudian protes, tapi karena sudah menjadi keputusan Kongres dan mereka harus memilih, Semaun dan Darsono mau tetap di SI atau keluar. Akhirnya Semaun dan Darsono memilih keluar. Dan kemudian mereka membentuk Partai Komunis Hindia. Nah, tahun 1924, Partai Komunis Hindia menjadi Partai Komunis Indonesia. Nah, waktu itu ditambah lagi beberapa tokoh-tokoh yang terlibat seperti ada Alimin dan Musso. Dalam waktu singkat, PKI kemudian keanggotaannya bertambah pesat. Hingga di tahun 1926, PKI dengan percaya diri melancarkan pemberontakan di Jawa dan tahun 1907 melakukan pemberontakan di wilayah Sumatera Barat. Tetapi karena kurangnya persiapan, akibatnya pemberontakan ini gagal. Para tokohnya kemudian banyak yang ditangkap, dibuang ke Digul, yaitu tempat pembuangan para tahanan politik di wilayah Papua. Dan tahun 1927, PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh Belanda. Berikutnya kita akan bahas tentang Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pada tahun 1925 itu berdiri Algemini Studi Club di Bandung yang diprakarsai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian tahun 1927 dari Algemini Studi Club ini kemudian didirikanlah Perserikatan Nasional Indonesia. Menurut Soekarno, nasionalisme, Islam, dan Marxisme itu dapat digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, kemudian yang menarik, ini adalah beberapa tokoh-tokoh dari pemimpin PNI. Nah, dari tokoh-tokoh ini kebanyakan adalah mantan dari anggota Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda yang kembali ke tanah air. Jadi ada beberapa tokohnya, yaitu ada Soekarno, Cipto, Sartono, Anwari, Ishak, Sunario, Samsi, dan Mr. Budiarto. Kita bisa lihat beberapa adalah merupakan mantan anggota dari Perhimpunan Indonesia. Cipto salah satunya. Nah, kemudian PNI menjadi wadah bagi kaum nasionalis untuk memperjuangkan negara Indonesia yang merdeka. Nah, akhirnya organisasi kemudian berubah namanya menjadi Partai Nasional Indonesia. PNI berlandaskan pada 3 asas. Yang pertama adalah self-help, yaitu menolong diri sendiri yang didasari keyakinan bahwa bangsa Indonesia dengan kekuatan sendiri mampu memperbaiki keadaan politik, ekonomi, sosial budaya yang telah dirusak oleh penjajah. Kemudian sikap yang kedua adalah non-kooperatif, tidak bekerja sama dengan pemerintah
kolonial Belanda. Dan yang ketiga adalah Marhainisme, yaitu mengentaskan rakyat dari kemiskinan dan kesengsaraan. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh PNI untuk memperbesar pengaruhnya di kalangan masyarakat. Di kegiatan internal partai, itu dilakukan usaha-usaha seperti menyelenggarakan kursus, pendidikan sekolah, dan bank-bank yang untuk internal, usaha simpan pinjam lah. Kemudian di eksternal diadakan rapat-rapat umum, kemudian menerbitkan surat kabar seperti Persatuan Indonesia di Batavia dan Benteng Priangan di Bandung. Nah, kemudian pemerintah kolonial Belanda itu merasa khawatir sehingga meminta supaya PNI berhenti melakukan propaganda. Nah, menjelang akhir tahun 1929 muncul desas-desus bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan. Belanda kemudian menangkap tokoh-tokoh PNI yaitu Soekarno, Maskun, Gatot Mangunprojo, dan Supriyadinata. Mereka kemudian diajukan ke pengadilan di Bandung dengan tuduhan usaha yang mengarah pada penggulingan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Di dalam pengadilan tersebut, Soekarno kemudian membacakan pledoi atau pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat. Nah, isinya kurang lebih seperti ini poinnya. Pergerakan nasional Indonesia bukanlah buatan kaum intelektual dan komunis saja, melainkan juga reaksi umum yang wajar dari masyarakat jajahan yang dalam batinnya merasa telah merdeka. Revolusi Indonesia adalah revolusi zaman sekarang, bukan revolusinya sebagian besar rakyat dunia yang bodoh dan terbelakang yang mudah untuk diperbodoh lagi. Nah, itu jadi menekankan bahwa kalaupun ada revolusi itu bukan karena kita, tetapi memang masyarakatnya memang pengen bergerak, kira-kira seperti itu. Pembelaan tersebut ternyata tidak dapat membebaskan Soekarno, sehingga akhirnya beliau dipenjara dengan hukuman 4 tahun penjara di penjara Sukamiskin Bandung. Adapun rekan-rekannya, Maskun dihukum 2 tahun, Gatot Mangunprojo 1 tahun 8 bulan, dan Supriyadinata dihukum 1 tahun 3 bulan. Pasca penangkapan tokoh-tokoh pemimpin PNI, kepemimpinan PNI itu kemudian diambil alih oleh Mr. Sartono. Demi alasan keselamatan, pada tahun 1931, PNI kemudian dibubarkan oleh sekelompok pengurus. Kemudian pembubaran ini menimbulkan pro dan kontra. Kelompok yang pro mendirikan Partai Indonesia atau Partindo di bawah pimpinan Mr. Sartono. Sedangkan kelompok yang kontra mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru di bawah pimpinan Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Berikutnya kita akan membahas tentang periode bertahan. Pada periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia berupaya lebih moderat dan menahan diri. Sikap ini diambil agar organisasi pergerakan tidak dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan tokoh-tokohnya juga tidak ditangkap ataupun diasingkan. Organisasi yang berkembang pada periode ini ada Partai Indonesia Raya dan Gabungan Politik Indonesia. Pada tanggal 27 Januari 1930, Muhammad Husni Tamrin itu memprakarsai berdirinya Fraksi Nasional dalam Kostrad. Beliau kemudian ditunjuk menjadi ketua dan wakil ketuanya adalah Kusumo Toyo. Tujuan adanya Fraksi Nasional adalah untuk meraih kemerdekaan Indonesia secepat-cepatnya, walaupun melalui jalan kooperatif. Salah satu gebrakan perjuangan bangsa Indonesia di Kostrad yang terkenal adalah Petisi Sutarjo.
Petisi ini berisi permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda dengan kedudukan dan hak-hak yang sama. Petisi tersebut diajukan karena tidak puas terhadap kebijakan yang dijalankan oleh Gubernur Jenderal De Jong. Tujuannya adalah menyusun rencana pemberian pemerintahan yang berdiri sendiri atau otonom meski dalam batas-batas konstitusi kerajaan Belanda. Petisi ini kemudian ditandatangani oleh I.J. Kasimo, Ratulangi, Syam Ratulangi, Datuk Tumenggung, dan Ko Kwat Tiong. Dalam perjalanannya, petisi ini ditolak oleh pemerintah Belanda dengan alasan bangsa Indonesia belum dapat menjalankan pemerintahannya sendiri. Berikutnya kita akan membahas tentang Partai Indonesia Raya atau Parindra. Pada tahun 1931, Sutomo adalah tokoh yang mendirikan Budi Utomo, itu mendirikan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Nah, PBI ini merupakan kelanjutan dari Indonesian Studi Club yang didirikan tahun 1924. Tujuan dari PBI adalah menempuh jalan kooperatif dalam sebuah wadah partai yang lebih besar. Pada tanggal 24 sampai 26 Desember 1935 diselenggarakan kongres yang menyatukan Budi Utomo dengan PBI. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk menyatukan organisasi-organisasi kecil untuk memperoleh kekuatan partai yang lebih besar. Dalam perjalanannya, PBI kemudian melakukan fusi dengan Serikat Sumatera, Serikat Celebes. Fusi tersebut kemudian menjadi lebih besar dengan nama Partai Indonesia Raya atau Parindra dengan ketuanya adalah Dr. Sutomo. Dalam kongres pertama hasil fusi di Batavia tanggal 15-18 Mei 1937, Parindra menunjukkan sikap yang kooperatif dan moderat. Di dalam Foxtrot, Parindra kemudian berjuang mempengaruhi kebijakan politik pemerintah kolonial Belanda. Di luar Foxtrot, Parindra membantu memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi dengan basis ekonomi kerakyatan. Jadi, Parindra menginginkan ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi kapitalis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Parindra kemudian aktif dalam berbagai usaha perbaikan terhadap masalah perburuan, pengangguran, dan peradilan. Kemudian juga banyak mendirikan perkumpulan rukun tani, rukun pelayaran sebagai wadah pendampingan masyarakat petani dan nelayan dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. GAPI berdiri pada tanggal 21 Mei 1939 oleh Muhammad Husni Tamrin. Partai-partai yang tergabung dalam GAPI diantaranya adalah Parindra, Gerindo, PSII, Persatuan Partai Katolik, Persatuan Minahasa, Partai Pasundan, dan Partai Islam Indonesia atau PI. Tiga asas perjuangan GAPI adalah hak untuk menentukan diri sendiri, persatuan nasional seluruh bangsa Indonesia, dan persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia. Dalam Kongres GAPI tanggal 4 Juli 1939 mengusung semboyan Indonesia berparlemen. Nah, pemerintah Belanda merespon usulan dari GAPI tersebut dengan membentuk Komisi Viesmann. Adapun tugas dari Komisi Viesmann adalah mempelajari dan menyelidiki perubahan ketatanegaraan seperti yang diusulkan oleh GAPI. Itu
Komisi Visman kemudian turun untuk melakukan survei ke lapangan. Cuman yang disurvei kebanyakan adalah pegawai negeri sipil yang bekerja kepada pemerintah kolonial Belanda. Sudah barang tentu ketika yang disurvei itu kebanyakan adalah pegawai negeri sipil yang bekerja untuk pemerintah kolonial Belanda, tokoh-tokoh pergerakan pesimis. Wah, hasilnya nggak bakal sesuai ekspektasi nih. Dan ternyata hasil penyelidikan Komisi Visman benar-benar mengecewakan. Karena menurut Komisi Visman, bangsa Indonesia sangat puas dengan pemerintah kolonial Belanda dan menginginkan untuk tetap bergabung dengan Belanda. Ya wajar aja karena kan yang disurvei kebanyakan adalah pegawai-pegawai yang bekerja pada pemerintah kolonial Belanda. Hal ini sudah barang tentu mengecewakan rakyat karena tidak sesuai dengan kenyataan bahwa bangsa Indonesia telah berjuang keras untuk membebaskan diri dari penjajahan Belanda. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.